Shalom, selamat malam eh, para kaum bapa di GBI Kebonjati. Terima kasih sepenuhnya untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa membagikan firman Tuhan pada hari ini. Walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang kita dengar dan apa yang saya katakan itu biarlah Tuhan sendiri yang memberi pengertian lebih dalam lagi kepada kita semua. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan pada hari ini, pada malam hari ini, saya akan berdoa untuk meminta Tuhan menuntun firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau boleh ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya bahwa kuasa-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini, malam ini, hamba-Mu akan berbicara mengenai firman-Mu Tuhan. Bapa, kami meminta Engkau menuntun hamba-Mu ini Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu ini, agar setiap firman ini benar-benar keluar dari perkataan Allah dan bukan dari pemikiran hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengarnya dan biarkan kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun. Kami mengatakan setiap intimidasi iblis yang hendak mengganggu kami dan biarkan Tuhan sendiri yang beracara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada sore ke malam hari ini saya mendapatkan satu ayat yang memang sangat sedikit dalam perkataannya, hanya satu kata tentang percaya. Banyak orang mengartikan kepercayaan itu hanya sebatas ya saya percaya, atau ya ada perkataan yang lebih mendalam lagi tentang kepercayaan itu. Seringkali kita berbicara tentang kepercayaan itu hanya sebatas mendengar lalu tidak mau menyelami arti dalam kepercayaan itu. Di dalam Amsal dikatakan, percayalah di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jelas dikatakan di situ bahwa percaya harus menggunakan dengan segenap hati dan jangan menggunakan pemikiran kita. Sekarang kita akan lebih bahas lagi tentang dalam dengan percayaan itu. Percaya di dalam bahasa Indonesia adalah ya percaya, hanya sekedar percaya. Tetapi di dalam bahasa Inggris ada dua kata percaya itu, tentang believe and trust. Believe sama artinya dengan trust, artinya dua-duanya percaya. Tetapi trust itu lebih dalam lagi artinya. Sekarang saya akan sedikit membawa kita lebih mengerti tentang keadaan believe atau percaya. Pada beberapa dekade dulu atau 5-6 tahun yang lalu, kita suka sering mendengar atau kita nonton ada cerita atau ada film yang akhirnya dikatakan believe it or not, percaya atau tidak, tergantung daripada si penonton sendiri, pemirsa sendiri mengambil kesimpulan itu. Anda percaya boleh, tidak pun boleh. Itu arti daripada believe. Jadi pemakaian kata believe atau percaya itu hanya sebatas ya terserah kepada saudara, tidak terlalu dalam. Artinya tidak hanya sampai ke dalam kepercayaan yang sangat dalam. Orang berkata mudah berkata percaya, tapi apakah percaya itu? Kita seringkali mendengar orang atau kita sendiri berbicara tentang percaya atau tidak. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, percaya adalah diakui yang benar, bahwa sesuatu memang benar, itu arti percaya. Di dalam bahasa Inggris tadi saya katakan, ada ungkapan dari kata percaya, ada dua makna tentang believe dan trust. Dua-duanya mengartikan arti yang sama tentang percaya, tetapi memiliki makna yang sangat berbeda. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita mendengar atau kita ada teman yang bercerita, atau kadang-kadang sahabat kita bercerita, dia menceritakan kehidupannya atau masalah rumah tangganya atau pergumulannya. Banyak sekali hal-hal yang
mereka ceritakan kepada kita. Tapi seringkali kita menganggap itu, saya percaya atau tidak dengan apa yang dikatakan, dia omongkan atau dikatakan itu. Walaupun dia menegaskan, kamu percaya nggak dengan apa yang saya katakan? Tapi terkadang kita mengambil sikap yang lain. Ya, saya percaya dalam ungkapan. Tapi seringkali di dalam hati kita hanya mengabaikan itu, hanya percaya hanya di dalam mulut, tapi tidak di dalam hati. Itu arti kata believe. Dan sekarang saya akan mengambil kesimpulan tentang trust. Trust ini sangat-sangat dalam artinya. Kalau kita mau mengambil kata daripada trust dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia maksud saya, dapat berarti sebagai percaya, berharap, menaruh kepercayaan, yakin, bermakna. Banyak sekali artinya. Percaya dan keyakinan yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu. Jadi kalau kita bisa katakan memiliki satu keyakinan yang besar di dalam percaya ini, di dalam arti kata trust. Trust mengartikan sesuatu yang sangat percaya, yang sangat dalam, atau enggak percaya dengan iman. Mungkin lebih tepat kalau kita bicara masalah percaya dengan iman di dalam konteks kita percaya kepada Tuhan. Saya yakin bahwa kita semua adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang benar-benar mempunyai keyakinan penuh terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita berbicara tentang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memiliki trust yang sangat, kepercayaan yang sangat dalam, mengimani segala sesuatunya kepada Allah, kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti dikatakan tadi di ayat di Amsal yang ketiga, di ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dikatakan di sini dengan segenap hatimu. Berarti kita berbicara bukan hanya sekedar percaya biasa, tapi Tuhan menginginkan dengan segenap hati, dengan dasar di kedalaman hati kita. Kita harus memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak di kalangan kita yang hanya percaya ya sekedar percaya. Ya mungkin di gereja kita, atau mungkin banyak teman kita atau teman-teman iman kita yang sama-sama memiliki satu kepercayaan pada Tuhan, tapi kepercayaan itu hanya sebatas kepercayaan belief, bukan trust. Yang Tuhan harapkan daripada kita adalah kepercayaan yang trust, yang sangat diyakini, sangat diimani kepercayaan itu, agar kepercayaan itu hidup di dalam kehidupan kita, dan itu menjadi satu pegangan, kepercayaan yang sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan harapkan daripada kita. Jadi, mempercayai Yesus mungkin sangat mudah orang percaya kepada Yesus. Menurut catatan saya, sangat mudah orang percaya kepada Yesus. Ketika kita menceritakan siapa Yesus kepada orang sepupu kita, atau kepada teman-teman di lingkungan kita, kita katakan, kamu percaya kepada Yesus? Banyak orang bisa berkatakan, gampang sekali, saya percaya. Tapi apakah kepercayaan itu dengan sungguh-sungguh? Atau kepercayaan itu hanya sebatas, ya saya percaya, seperti tadi, lips, hanya obrolan aja, hanya untuk menyenangkan hati kita aja, hanya untuk menyenangkan hati orang lawan kita yang mengajak kita untuk percaya, tetapi tidak diyakini dengan sungguh-sungguh kepercayaan itu. Itu yang Tuhan tidak mau daripada kita, orang-orang percaya. Tanpa melihat ke dalam keyakinan kita dengan iman percaya kepada Allah, itu saja tidak cukup. Dikatakan tidak cukup kita hanya percaya sebatas percaya, tapi keyakinan yang Tuhan inginkan daripada kita, orang-orang percaya, daripada kita, hamba-hamba Tuhan, kepada kita, kaum bapa ada di tempat ini, harus memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kepercayaan yang sangat dalam yang ada, dan percaya itu agar timbul di dalam kehidupan kita. Percaya berulang kali ditulis di dalam Alkitab. Kata ini seringkali digunakan menyatakan rasa percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya. Seringkali kita ketahui, untuk kita lebih lagi percaya, Tuhan berkata beberapa kali atau banyak di firman untuk kita percaya. Banyak sekali katakan itu.
Tapi perhatian dengan Tuhan, walaupun Tuhan katakan hanya sudah percaya, tapi itu membuat dia satu makna yang sangat dalam untuk kehidupan kita. Yakin dan percaya kepada Tuhan. Itu yang ingin Tuhan harapkan pada kita semua. Dalam rasa kita untuk percaya kepada Tuhan, memang kita harus memiliki satu kedekatan, satu hubungan, satu keeratan, satu keintiman dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki satu keintiman, satu kepercayaan, satu kedekatan dengan Tuhan, bagaimana kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau tidak, kita memiliki keintiman yang sangat kepada Tuhan. Ada dua yang saya tuliskan, atau dua catatan yang saya akan berikan. Bagaimana kita dapat membuat satu kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Pertama, bangun satu keintiman kepada Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa Allah yang kita percayai? Melalui kesetiaan kita, atau melalui doa, atau juga kita melalui ibadah. Kita sering beribadah ke gereja, kita datang gereja, kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan dengarkan firman di dalam gereja untuk kehidupan kita. Kita berdoa, kita yakini, kita hidupkan kedekatan itu di dalam kehidupan kita pada Tuhan. Banyak orang percaya yang salah dalam mengenal Tuhan. Bahkan mereka yang telah lama ikut Tuhan dan turut ambil bagian dalam suatu pelayanan Tuhan, masih banyak yang salah dalam memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Bagi orang-orang Kristen bukan hanya sekedar tahu secara teolog, bukan hanya sekedar tahu pemahaman Alkitab, tetapi lebih dalam lagi ketika kita mau bersungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar hanya dapat tercapai ketika kita sering membangun suatu hubungan dengan Tuhan. Jelas di sini dikatakan membangun satu hubungan dengan Tuhan. Dikatakan di sini juga seperti yang saya katakan tadi, banyak teolog-teolog, banyak orang memahami tentang firman Tuhan, banyak sekali. Tetapi pengenalan yang sungguh-sungguh itu yang sangat kurang bagi mereka. Mereka meyakini bahwa mereka sudah benar di hadapan Tuhan. Mereka meyakini bahwa setiap pelayanan yang mereka lakukan sudah benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika tidak sungguh-sungguh memahami makna dari kepercayaan terhadap Tuhan, itu sangat-sangat tidak berarti bagi setiap orang percaya. Tetapi kurang dalam membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga mereka setelah dalam pengenalan firman Allah, ya di sini dikatakan di dalam Matius 15 ayat 7 sampai ayat 14. Di perikopnya di sana dikatakan perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Di ayat 7 dikatakan, hai orang-orang munafik. Jelas dikatakan Tuhan berkata, hai orang-orang munafik, benarkah nubuatan Yesaya tentang kamu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jelas di sini katakan pada firman Tuhan, mereka hanya melakukan perintah manusia dan bukan mengajarkan perintah-perintah yang Tuhan telah perintahkan. Di sini dikatakan di ayat yang 10, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar daripada mulutmu itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarlah mereka yang buta sedang menuntun orang buta.
Jika orang buta menuntun orang buta, pastilah keduanya juga akan jatuh ke dalam lubang. Jelas dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita harus melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, baik itu kita melayani, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin baik itu kita dalam pekerjaan kita melayani dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan, seperti dikatakan, lakukanlah semua itu seperti melakukannya untuk Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan setiap perkataan, setiap tingkah laku kita, Tuhan ingin kita keluarkan itu atau kita lakukan itu sesuai dengan dalam dasar hati kita yang paling dalam. Untuk kita bersungguh-sungguh melakukannya, dan bukan atas suruhan manusia atau menyenangkan manusia, tapi lebih utama menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama yang saya boleh katakan di dalam firman Tuhan. Ketika kita akan percaya dalam sungguh-sungguh akan Tuhan, Tuhan akan memberi setiap kuasanya itu di dalam kehidupan kita. Memasuki yang kedua, itu tadi yang pertama, kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Yang kedua, minta kepada Allah untuk membuka mata rohani kita. Jika kita terbuka secara khusus mata rohani kita akan melihat kuasa-kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita dibuatkan kembali untuk membantu kita menuntut firman ayat ini di 2 Raja-Raja 6 ayat 14 hingga 18. Kita akan dipercepat sedikit. Ini menceritakan tentang bagaimana Elisa melawan peperangan Raja Aram. Kita tahu bahwa pada saat itu Raja Aram begitu berkuasa atas Israel, dan di situ Israel memiliki Nabi Elisa. Dikatakan di situ dari ayat 8 hingga ke ayat yang ke terakhir, tapi saya hanya membaca sedikit aja tentang bagaimana Tuhan membuka mata hati pelayan Elia pada saat itu. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 14 hingga 18 saja. Di ayat 14, maka dikirimlah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Jadi pada saat itu sudah jelas bahwa Israel sudah dikepung oleh Raja Aram. Ketika pelayan Abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Karena rasa ketakutan yang dalam dari bujangnya ini, dia berkata kepada Elisa pada saat itu, berkata, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi mengelilingi Elisa. Di sini jelas ketika kita masih menutup mata rohani kita masih perlu membuka mata rohani kita agar kita lebih bisa menerima siapa Tuhan kita. Ketika kita masih menutup mata rohani kita atau kita masih menutup diri, sulit kita untuk menerima hal-hal yang mustahil yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita terbuka mata rohani kita, hal yang mustahil itu akan menjadi satu mukjizat yang nyata bagi kehidupan kita. Akan menjadi satu pegangan bahwa Tuhan benar-benar ada di pihak kita. Dikatakan di Ayub juga seperti itu. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub 4 ayat 2 hingga 5. Ayub 4 2 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau.
Ketika kita sudah mulai mengerti, memahami siapa Tuhan kita, ketika kita sudah mulai tahu siapa Tuhan kita, seperti yang Ayub katakan, ketika ia hanya mendengar, dan ketika dia masuk lebih dalam memahami siapa Tuhannya dia, baru nyata di dalam kehidupannya. Dia melihat hal-hal yang akan terjadi, dia melihat hal-hal yang mustahil, dia melihat sesuatu yang di luar mata rohaninya. Tapi dari Ayub bisa melihat itu semua akan nyata di dalam kehidupannya. Ia sendiri memandang engkau, dikatakan sendiri. Dia memandang Tuhan ketika dia semakin dekat dengan Tuhan. Dari setiap cobaan yang dia alami, dia terus berharap kepada Tuhan. Dia terus menumbuh iman percayanya kepada Tuhan, dan dia bisa melihat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya Ayub. Dan segala sesuatunya hingga dipulihkan. Ya, dikatakan di situ, ketika kita lebih mendekati diri kita kepada Tuhan, lebih memahami apa menjadi kehendak Tuhan, lebih mau apa yang akan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, kita segala sesuatunya akan dipulihkan. Jelas dikatakan pada firman Tuhan, segala sesuatunya, melihat Ayub, segala sesuatu ini dipulihkan. Kita juga memiliki Tuhan yang sama seperti Ayub. Kita juga bisa seperti Ayub, segalanya akan dipulihkan di dalam kehidupan kita. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42 ini yang terakhir, ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan Purama itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat. Kita tahu cerita tentang wanita Samaria yang diselamatkan oleh Yesus. Yesus tahu latar belakangnya dia, dan kita tahu bahwa ketika wanita Samaria ini diampuni segala sesuatunya, dia pulang dengan sesukacita, dia kembali ke Samaria, dan dia ceritakan segala sesuatunya kepada orang-orang di Samaria itu. Dan ketika ia ceritakan itu, dia mengundang Yesus untuk hadir, dan Yesus tinggal bersama mereka 2 hari lamanya, dan dia mendengar banyak hal tentang Yesus. Dan dikatakan di situ di ayat 42, ketika Yesus cerita segala sesuatunya, dan mereka menjadi percaya dan semakin yakin akan kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat 42 jelas dikatakan di ayat yang 42 ini, dan mereka berkata kepada perempuan itu. Jadi selama ini mereka hanya mendapatkan perkataan dari perempuan itu, siapa Yesus. Dia mendapat Yesus ini begini, Yesus ini begini, Yesus ini begini. Banyak hal yang diceritakan. Tetapi ketika dikatakan di ayat 40, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar. Jadi ketika ada satu kedekatan, ketika ada satu yang Tuhan berikan kepada mereka, yang Tuhan ceritakan, ada satu keintiman, ada satu hubungan, ada satu kedekatan dari orang-orang Samaria dengan Yesus, sehingga orang-orang Samaria itu bisa berkata, kami percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan kerinduan hati kita? Apakah kita percaya hanya sebagai percaya, seperti tadi saya katakan, apakah kita percaya hanya sekedar believe, atau kita percaya sebagai trust yang dalam di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya?
kerinduan saya pada saat hari ini, kita adalah orang-orang yang percaya, yang memiliki iman di dalam Tuhan, agar kita bisa menikmati rasa kebersamaan kita di dalam Tuhan. Apapun prinsip kita, apapun pergumulan kita, apapun yang ada yang kita alami pada saat ini, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Miliki itu dan timbulkan itu kepada iman percaya kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita akan merasakan betapa Tuhan Allah yang senantiasa akan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Sebelum saya akhiri, saya akan lebih lagi membacakan ini. Percayalah dengan yakin dan sungguh-sungguh atau trust kepada Allah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, dan miliki hubungan yang intim dengan Allah, maka kita akan memiliki satu percayaan yang lebih dalam dan tidak sia-sia di dalam Tuhan. Banyak hal yang kita dapati selain penyertaan, perlindungan, berkat, dan lain-lain. Kita akan merasakan bahwa Allah bersama kepada kita. Ya, itu menjadi satu kerinduan kita, satu kerinduan saya, lebih lagi menjadi satu kerinduan Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya, benar-benar percaya dengan iman, benar-benar percaya dengan didasari di hati yang paling dalam, dan kita akan merasakan senantiasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tinggal kita, bagaimana kita, kerinduan kita, apakah kita mau percaya sebatas sebagai beliau, atau percaya sebagai trust di dalam kehidupan kita. Satu kerinduan yang besar dari diri saya adalah kita ambil dan trust di dalam kehidupan kita, agar kita bisa menikmati satu kebersamaan dengan Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang boleh Kau sampaikan kepada kami. Biarkan itu menjadi satu patokan dalam kehidupan kami, untuk kami senantiasa lebih lagi percaya dengan iman bahwa Kau dan Tuhan yang Juru Selamat kami, dan Kau bukakan hati kami untuk kami lebih dan lebih lagi mengerti maksud daripada firman-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu, dan pegang Tuhan, Kau tuntun kami senantiasa dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur segala sesuatunya Tuhan, Kau berkati setiap kami yang mendengar, dan Kau sendiri Tuhan yang senantiasa mengiringi kehidupan kami. Kami ucap syukur, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.